3. Pembebanan atau penjaminan bearing untuk benda bergerak sesuai dengan ketentuan pasal 1150, maka pembebanannya dengan jaminan gadai. Sementara untuk benda tetap atau benda tidak bergerak, penjaminnya dengan hipotik pasal 1162 KUH Perdata, yang kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Khusus untuk benda tetap, karena ketentuan undang-undang seperti kapal laut dan pesawat menggunakan lembaga jaminan hipotik dalam hal benda-benda yang tidak dapat dibebani hipotik dan tanggungan seperti bangunan yang didirikan di atas tanah hak sewa, maka penjaminnya dapat menggunakan lembaga jaminan fidusia. Yang keempat adalah daluarsa atau vergering. Untuk benda bergerak tidak mengenal adanya ketentuan daluarsa, mengingat terhadap benda bergerak berlaku ketentuan Bezit pada pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Bagi benda tidak bergerak, tunduk kepada ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyebutkan siapa yang beritikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda yang tidak dapat bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalur daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Apabila seseorang menguasai benda tetap dengan itikat baik tetapi tidak dapat memperlihatkan alas hak yang sah, maka selama 30 tahun berturut-turut tanpa gangguan dari pihak lain, ia akan mendapatkan hak milik atas benda yang dikuasainya. B. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum secara langsung dengan bendanya. Hukum benda diatur dalam buku kedua tentang benda KUH Perdata. Sistem yang dianut adalah sistem tertutup, artinya orang pada asasnya tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Sifat buku 2 KUH Perdata tersebut adalah sifat memaksa, Dwight's Reach. Selain hal-hal yang diatur dalam KUH Perdata, ketentuan hukum benda juga diatur dalam perundang-undangan berikut ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Asas hukum benda adalah sebagai berikut. 1. Merupakan hukum yang memaksa, artinya hukum yang berlaku wajib diikuti, tidak boleh disampingi. 2. Dapat dipindahkan sesuai kebendaan, dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali benda-benda khusus, misalnya benda-benda wakaf. 3. Individualitas, artinya benda-benda tersebut dapat ditentukan secara individual, bukan ditentukan berdasarkan jenis atau jumlahnya. Misalnya, rumah bukan jumlahnya dan mobil bukan jenisnya, misalnya Toyota. Yang keempat adalah totalitas, maksudnya hak milik atas suatu benda diletakkan pada seluruh objeknya. Jadi jika seseorang memiliki mobil, maka termasuk kepada kacanya, pintunya, dan sebagainya. 5. Tidak dapat dipisahkan, maksudnya adalah seseorang tidak dapat memindahkan sebagian hak yang ada pada dirinya, tetapi harus secara keseluruhan. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah tidak dapat mengalihkan sebagian haknya atas rumah pada orang lain. 6. Asas prioritas. Semua hak yang melekat pada hak milik harus diatur urutannya. Misalnya, terdapat tanah hak milik yang dibebani dengan hak tanggungan dan hak memungut hasil, maka di sini hak tanggungan milik prioritas yang paling tinggi dari hak memungut hasil yang terjadi belakangan, sehingga jika hak tanggungan tersebut dieksekusi dan dialihkan kepada pihak lain, maka kepada pihak yang lain, maka dengan cara dijual hak memungut hasil tersebut harus dianggap tidak ada. 7. Asas kecampuran. Jika dua hak atau lebih melebur menjadi satu, berlakulah asas percampuran. Misalnya, hak sewa yang kemudian menjadi hak milik atau percampuran harta antara suami istri, atau hak gadai yang kemudian objeknya itu dibeli oleh si kreditur. Yang kedelapan adalah asas publisitas. Asas yang ini berkaitan dengan pengumuman atas hak milik atau hak jaminan melalui lembaga pendaftaran umum. C. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan ini merupakan hak mutlak dan bersifat absolut. Sebagai lawan dari hak perseorangan yang bersifat relatif, hak relatif artinya hak tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja, karena hak tersebut lahir dari suatu perikatan.
Hak milik adalah salah satu contoh hak kebendaan. Jika seseorang memiliki suatu benda, misalnya mobil, maka ia dapat mempertahankan atau menuntut terhadap siapa saja yang mengganggu haknya, misalnya memakai tanpa seizinnya atau bahkan mencuri. Hal ini dibedakan dengan hak perseorangan yang hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Misalnya seorang berhutang kepada orang lain, maka pembayarannya hanya dapat dituntut terhadap orang tersebut, bukan terhadap pihak ketiga. Kegiatan belajar 2 tentang hukum benda, ciri dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. A. Ciri hak kebendaan. Ciri hak kebendaan adalah 1. Bersifat mutlak atau absolut. 2. Hak kebendaan memiliki sifat mengikuti benda di mana benda itu berada atau drawn the suit. 3. Memiliki asas prioritas. Maksudnya adalah hak yang muncul terlebih dahulu lebih tinggi dari hak yang muncul belakangan. Yang keempat, hak kebendaan merupakan hak yang preference atau didahulukan. Yang kelima, hak kebendaan merupakan kewenangan pada pemilik untuk menuntut haknya kembali atau menuntut ganti rugi kepada siapa yang mengganggunya, atau yang disebut juga gugat revidincetia. B. Macam hak kebendaan. Yang pertama, hak yang memberikan kenikmatan. A. Bezit. Pasal 529 menyebutkan bezit adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik itu diri sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain menguasai suatu benda dapat mempertahankan selaku pemilik benda itu. Menurut Profesor Subekti, bezit adalah suatu keadaan lahir. Dalam hal ini, seseorang menguasai suatu benda seolah-olah miliknya sendiri. Keadaan mana dilindungi oleh hukum dengan tidak memasalahkan hak milik atas benda itu ada pada siapa. Perkataan bezit berasal dari zitten, atau sehingga secara lig berarti menduduki. Ada dua anasir bezit, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda itu. Bezit dibedakan atas C. Dalam hal ini, seseorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum dengan orang lain yang merupakan pemilik atau beziter dari benda tersebut. Pada seorang detentor atau penyewa, dianggap bahwa kemampuan untuk memiliki benda yang dikuasai tidak ada. Beziter dapat berada di tangan pemiliknya sendiri, tetapi sering juga berada di tangan orang lain. Dalam hal tersebut, berada di tangan orang lain, maka yang bersangkutan sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasainya adalah miliknya sendiri. Misalnya karena ia mendapatkan warisan atau ia membeli secara sah di suatu pelelangan umum. Beziter yang demikian dinamakan Tiguder Pro. Sebaliknya, jika ia sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya sendiri karena dia tahu benda itu berasal dari pencurian, maka beziter yang demikian dinamakan Tiguder Pro. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang adalah sama, apakah beziter itu jujur atau tidak jujur. Dalam hukum, berlaku suatu asas kejujuran dianggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan. Cara memperoleh bezit berbeda dengan memperoleh benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kalau terjadi atas bantuan orang lain, dalam hal ini orang yang telah menguasai terlebih dahulu, maka itu disebut sebagai pengoperan atau tradition. Jika tidak dengan bantuan orang lain, perolehan secara asli atau originari adalah dengan jalan pengambilan atau occupation. Perolehan atas benda bergerak dapat diperboleh secara asli dengan jalan pengambilan, misalnya sarang tawon dengan madunya. Bezit benda bergerak dengan bantuan orang lain atau pengoperan diperoleh dengan cara penyerahan dari beziter lama pada beziter baru. Mengenai benda tak bergerak, oleh undang-undang ditentukan bahwa untuk memperoleh bezit tidak memakai bantuan orang lain tersebut diperlukan untuk menduduki sebidang tanah selama 1 tahun berturut-turut tanpa gangguan, barulah ia dianggap sebagai beziter tanah itu pada pasal 545 KUH Perdata. Pengoporan bezit atas suatu benda tak bergerak dapat terjadi dengan pernyataan belaka asal saja orang yang menyatakan itu adalah beziter menurut undang-undang. Perolehan bezit atas suatu benda tak bergerak hanya dengan suatu pernyataan belaka dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila beziter baru sudah menguasai benda yang akan dialihkan sebagai holders, misalnya menyewa penyerahan ini dinamakan traditions bravo manu atau levering met de cortehen. Yang kedua, jika beziter baru tetap menguasai benda berdasarkan perjanjian sebagai holder, maka hal ini dinamakan constitutum possessorium. Ketiga, jika benda yang akan diserahkan dikuasai oleh pihak ketiga, maka cukup beziter lama
menyatakan kepada pihak ketiga tersebut bahwa benda tersebut sudah menjadi milik BZ terbaru. Mengenai benda-benda yang bergerak ditetapkan pada pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa BZ berlaku sebagai title yang sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dikenakan adanya teori legitimasi atau legitimation theory, yaitu untuk kelancaran dalam lalu lintas hukum, maka tiap jual beli barang bergerak, si pembeli tidak perlu menyelidiki apakah barang yang dijual adalah milik si penjual. Hal ini merupakan suatu pelembutan hukum yang diberikan oleh pasal 1977 ayat 1 hanya berlaku pada pembuatan-pembuatan hukum di kalangan perdagangan. B. Eigendom. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka ketentuan hak milik sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi terhadap tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak menikmati kegunaan suatu benda secara leluasa dan berbuat bebas atas kebenaran itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengganggu hak orang lain. Sementara menurut ketentuan pasal 6 UUPA, hak tersebut tidak lagi dapat dipertahankan mengingat hak milik harus berfungsi sosial, berpihak kepada kepentingan umum. Untuk memperoleh hak milik dapat dilakukan melalui beberapa cara sesuai dengan ketentuan pasal 584 KUH Perdata. Yang pertama itu adalah pendakuan atau tugening. Pendakuan merupakan cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda dengan cara mengambil dari alam, misalnya menangkap ikan di laut. Yang kedua, perlekatan atau tracking, cara memperoleh hak milik sebagai akibat peristiwa alam, misalnya pelebaran tanah karena endapan pasir di pinggir sungai atau sapi beranak, pohon berubah. 3. Lewat waktu atau daluarsa yang biasa disebut juga foraging. Daluarsa dapat menimbulkan hak dan dapat kehilangan hak, tetapi di dalam sistem UUPA maka daluarsa terhadap tanah tidak berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1963 KUH Perdata. Untuk benda bergerak tidak mengenal adanya ketentuan daluarsa, lihat pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Yang keempat, pewaris. Mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Dengan mewaris seseorang akan memperoleh hak milik karena peralihan hak milik dari pewaris kepada para ahli waris. Yang kelima, penyerahan atau levering. Untuk penyerahan benda berwujud dapat dilakukan dengan penyerahan secara fisik pada pasal 612 KUH Perdata. Sementara itu, untuk benda tak bergerak dibutuhkan adanya penyerahan secara yuridis. Bisa dilihat di ketentuan pasal 616 KUH Perdata. Maka saat ini untuk pemeliharaan hak atas tanah, maka penyerahannya harus dilakukan dengan cara pembuatan akta di hadapan pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam UUPA JOPP No 10 tahun 61 JOPP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dan hak maka dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Penyerahan piutang atas nama OP name. Piutang atas nama adalah surat penyerahan piutang yang dilakukan dengan cara membuat suatu autentik yang berisi peralihan hak dari kreditur lama kepada kreditur baru yang dilanjutkan dengan pemberitahuan pada debitur yang menyatakan bahwa piutangnya telah beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Cara ini disebut sebagai cashier. Sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, pasal 613 ayat 3 KUH Perdata, dan B. Penyerahan piutang atas bawah atau antunder. Untuk penyerahan piutang atas bawah dilakukan dengan cara penyerahan secara langsung surat piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru pada pasal 613 ayat 3 KUH Perdata. Termasuk dalam surat piutang ini adalah cek dan obligasi. Lalu C. Penyerahan surat piutang atas tunjuk atau andorder. Penyerahan surat piutang atas tunjuk dilakukan dengan cara penyerahan surat piutang disertai dengan penandatanganan di balik surat piutang atau endorsement pada pasal 613 ayat 3 KUH Perdata. Kedua, hak-hak kebendaan di atas benda orang lain, yaitu A. Erfendies Baarheid atau servitude. Yang dimaksudkan dengan Erfendies Baarheid adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya, pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A. Atau air yang dibuang dari pekarangan itu dialirkan melewati pekarangan A. Oleh karena Erfendies Baarheid itu suatu hak kebendaan
ia mengikuti pekarangan yang memikul beban itu apabila pekarangan ini dijual pada orang lain. Erfdiensbeordheid diperoleh karena suatu titles, jual beli, pemberian warisan, dan sebagainya. Atau karena lewat waktu, telah berpuluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang lain. Dan ia hapus apabila kedua pekarangan jatuh dalam tangan satu orang, atau juga karena lewat waktu, lama tidak dipergunakan. B. Hak opstal. Hak opstal adalah suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanahnya orang lain. Hal ini disebutkan pada pasal 711 KUH Perdata. Hak kebendaan ini dapat dipindahkan pada orang lain dan dapat juga dipakai sebagai jaminan hutang, hipotek. Ia diperoleh karena suatu title, sedangkan perolehan karena lewat waktu juga memungkinkan ia hapus karena hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila hak milik atas tanah dan bangunan atau tanah jatuh dalam satu tangan. B. Apabila ia selama 3 tahun tidak dipergunakan. 3. Apabila waktu untuk yang diperjaminkan telah lampau. 4. Apabila ia diakhiri oleh pemilik tanah. Pengakhirannya ini hanya dapat dilakukan setelah hak tersebut paling sedikit sudah dipergunakan selama 30 tahun dan harus didahului dengan suatu pemberitahuan paling sedikit 1 tahun sebelumnya. C. Hak erfpacht. Hak erfpacht adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau menghasilkan tiap-tiap tahun yang dinamakan page atau canon. Pasal 720 KUH Perdata. Semua hak si pemilik tanah dijalankan oleh orang yang memegang hak erfpacht dan pengakuan terhadap hak si pemilik hanya berupa pembayaran canon tersebut. Hak erfpacht ini banyak dipergunakan untuk perusahaan besar atau kultures atau pembuka tanah yang harus belukar dan berhubung dengan itu ia diberikan untuk waktu yang lama, biasanya 75 tahun. Hak ini dapat dijual atau dipakai sebagai jaminan hutang atau hipotek. Lain dari pihak Vergebruk, hak erfpacht berpindah pada para ahli waris apabila orang yang mempunyai hak meninggal dunia. D. Vergebruk adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaan semula. Pasal 756 KUH Perdata. Uraian yang diberikan oleh undang-undang ini kurang lengkap karena hak Vergebruk tidak hanya memberikan hak untuk menarik penghasilan saja, melainkan juga untuk memakai benda itu. Teranglah, menurut maksud undang-undang hak Vergebruk hanya dapat diberikan atas benda-benda yang tidak akan hilang atau menjadi berkurang karena pemakaiannya, yaitu benda-benda tak dapat diganti. Akan tetapi dalam praktik telah timbul suatu Vergebruk atas barang-barang yang dapat diganti, misalnya atas suatu modal sejumlah uang. Dalam hal yang demikian dikatakan oleh Onegin-Lige Vergebruk, salah satu hal yang penting bahwa hak Vergebruk selalu diberikan pada seorang secara pribadi. Oleh karenanya, hak itu berakhir dengan sendirinya apabila orang tersebut meninggal. Kewajiban seorang Vergebruk ialah membuat pencatatan inventory stati pada waktu ia menerima haknya, menanggung segala biaya pemeliharaan dan perbaikan yang biasa. Memelihara benda itu sebaik-baiknya menyerahkannya dalam keadaan yang baik. Apabila hak itu berakhir, ia dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Apabila ia melalaikan kewajibannya, hak Vergebruk ini biasanya dipergunakan untuk memberi penghasilan atau tunjangan pada seseorang selama hidupnya. Misalnya dalam suatu testament, seorang menentukan bahwa harta bendanya diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi si istri selama hidupnya mendapatkan Vergebruk atas kekayaan itu. Hak Vergebruk begitu juga erfpacht adalah sebegitu luasnya sehingga si pemilik sendiri tinggal namanya saja sebagai pemilik, tetapi sama sekali tidak mengenyam kenikmatan miliknya itu. Oleh sebab itu ia lazim juga dinamakan blood engineer.
hak yang memberikan kenikmatan berupa bezit atau suatu keadaan berkuasa di mana seorang yang menguasai suatu benda seolah-olah dimilikinya sendiri dan dilindungi oleh hukum. Sementara hak egendom menurut KUH Perdata adalah mutlak yang kemudian dikenal dengan hak milik. Dalam konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Dalam modul ini juga dijelaskan mengenai penyerahan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak berwujud dapat diserahkan secara nyata dalam arti dari tangan ke tangan. Sementara benda bergerak yang tak berwujud tunduk kepada ketentuan pasal 613 KUH Perdata, sedangkan benda tidak bergerak harus dilakukan penyerahan secara yuridis, yaitu dengan melakukan proses balik nama saat ia harus dilakukan di hadapan PPAT. Modul 7, hukum jaminan. Pendahuluan pada modul 7, benda sebagai objek hukum tidak saja dapat memberikan kenikmatan tetapi dapat juga dijadikan jaminan hutang. Hal ini dapat dilakukan apabila terhadap benda tertentu ditunjuk sebagai jaminan pelunasan hutang melalui perjanjian. Meskipun para pihak dapat memperjanjikan benda tertentu sebagai jaminan, tetapi jaminan kebendaan bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaan dan hapusnya jaminan kebendaan tergantung dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karenanya, jenis jaminan kebendaan disebut juga sebagai perjanjian ikutan atau equitable. Sebelum mempelajari jaminan kebendaan, maka perlu diketahui mengenai konsep hukum jaminan secara luas. Dalam hukum dikenal adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum berlaku terhadap semua benda milik debitur apabila debitur melakukan suatu perikatan. Terhadap jaminan umum, kreditur memiliki hak yang sama antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lain dalam hal pelunasan hutang. Dalam hal pelunasan hutang, maka harta benda debitur dibagi menurut besaran kecilnya piutang. Tidak ada debitur yang berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kreditur lainnya dalam konsep jaminan umum. Hal ini berbeda apabila debitur memiliki jaminan khusus berupa benda-benda tertentu sebagai jaminan hutang. Mereka yang memiliki jaminan khusus memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pembayaran hutang dari hasil eksekusi atau lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan. Hak untuk mendahului dalam hal pembayaran hutang dari kreditur lainnya dikenal dengan hak preference. Untuk jaminan khusus dibagi lagi menjadi jaminan khusus perorangan di mana terdapat pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin atas perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur. Sedangkan jaminan khusus kebendaan berarti terdapat benda tertentu yang ditunjuk sebagai jaminan. Dalam modul ini dibahas mengenai konsep jaminan pada umumnya dan jaminan kebendaan pada khususnya seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep jaminan umum dan jaminan khusus, konsep jaminan khusus perorangan dan jaminan khusus kebendaan, pengertian dan konsep jaminan gadai di hipotek, pengertian konsep jaminan hak tanggungan dan fidusia.